Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, saya sharing kegiatan ibu rumah tangga lagi ya. Jadi kali ini kegiatan di pagi hari, saya mau bikin sarapan dulu ya teman-teman, karena masih ada sisa nasi. Jadi kali ini mau saya gunakan untuk bikin nasi goreng. Nah, untuk bumbunya itu saya iris aja bawang merah, bawang putih, kemudian saya pakai cabai hijau yang banyak ya. Cabai merahnya itu cuma satu. Kemudian saya juga pakai bakso, ini saya pakainya 6 butir. Tadi saya beli satu bungkus 10, nggak saya pakai semua gitu ya. Terus saya juga tambahin pakai telur, tapi telurnya itu mau saya orak-arik dulu nih teman-teman. Nah, karena nasinya itu kan hanya satu piring, jadi saya banyakin telurnya aja supaya lebih banyak protein gitu ya teman-teman. Terus ditunggu sebelah ini saya juga rebus telur, jadi nanti siang atau sore gitu ya, saya mau bikin telur balado gitu teman-teman. Nah, ini telurnya diorak-arik aja seperti ini ya. Kemudian disisihkan. Sebenarnya kalau nggak ditiriskan nggak masalah sih ya. Kemudian minyak bekas goreng telur itu saya gunakan untuk menumis bawang merah, bawang putih ya, sebagai bumbu gitu teman-teman. Jadi kalau bikin nasi goreng itu ada beberapa versi, ada yang bumbunya diiris, ada yang nggak pakai bumbu bawang merah, bawang putih ya, langsung pakai bumbu bubuk gitu, atau ada yang diulek. Jadi kadang-kadang bumbu itu juga mempengaruhi rasa ya. Oke, setelah bummer baputnya udah matang atau udah wangi, kemudian masukkan baksonya ya teman-teman. Dan itu udah saya siapin bumbu-bumbunya termasuk saus tiram. Kemudian kalau udah masukkan nasi berikus sama telurnya teman-teman. Ditumis-tumis aja seperti ini. Jadi kalau bikin nasi goreng itu asal bumbu cemplung-cemplung juga enak sih sebenarnya ya. Nah, biar agak pedas jadi saya tambahkan saus sambal teman-teman. Kemudian diaduk-aduk, ditumis lagi seperti ini sampai benar-benar kecampur rata ya. Lalu tambahkan kecap ikan, tambahkan merica bubuk, lalu saya juga pakai kecap asin nanti teman-teman. Jadi nasi goreng ini ala-ala Solaria gitu ya, cuman nggak pakai udang. Kemudian masukkan penyedap kaldu jamur, diaduk-aduk aja seperti ini. Nah, kemudian tambahkan kecap sedikit aja, karena kalau kebanyakan takutnya nanti nasinya terlalu coklat gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir masukkan cabenya. Jadi kalau bikin nasi goreng itu biar ada warnanya, paling-paling saya tambahin pakai daun bawang atau pakai cabai hijau gitu ya teman-teman. Kemudian biar lebih gurih, ini saya tambahkan pakai margarin sedikit aja, diaduk-aduk aja sebentar. Oke, udah siap dan udah matang nih teman-teman. Dan kalau bikin nasi goreng, kalau saya lebih suka menggunakan api yang besar. Nah, sebagai pelengkap ini saya tambahkan lalap timun dan tomat. Nah, seperti ini aja sarapan untuk kami ya. Jadi satu piring nasi bisa jadi 3 piring. Ini saya hidangkan 2 piring aja karena kakak katanya makannya tuh nanti gitu teman-teman. Jadi yang makan saya dulu sama Mbak Tita ya. Nah, setelah selesai sarapan, istirahat sebentar, kemudian ini Mbak Tita bantuin mamahnya cuci piring. Jadi saya tuh suka banget kalau Mbak Tita itu libur, karena pasti dibantuin pekerjaan ibu rumah tangganya gitu ya. Sekarang saya mau beberes kamar belakang nih teman-teman. Jadi saya beresinnya ya seperti ini aja ya, nggak yang rapi banget ya, diusahakan rapi, cuman ya seperti ini aja sih rapinya saya teman-teman. Yang penting kasurnya tuh bersih, tidak ada debu-debu atau ngeres lah istilah Jawanya ya teman-teman, kayak ada pasir-pasirnya gitu ya, makanya digeblokin dulu pakai sapu lidi gitu. Terus untuk merapikan selimut juga saya mah seperti ini aja, nggak yang kayak di hotel gitu yang dijembrengin lebar. Oke, lanjut, ini saya merapikan meja kecil yang ada di samping kasur ya. Jadi ini isinya tuh random banget, ada minyak-minyakan, ada buku, terus pokoknya macam-macam banget lah. Terutama untuk menyimpan minyak-minyakan ataupun kayak obat-obatan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal kalau mau tidur kan biasanya suka ada yang dirasain ya, kadang-kadang kakinya pegel lah, punggungnya pegel. Maklum ya kalau usianya udah banyak ada aja keluhannya gitu teman-teman. Jadi kalau ada di sebelah kita ya, ditaruh di meja,
Itu gampang ngambilnya gitu teman-teman. Lanjut ya, sekarang saya mau bersihin meja sama TV yang di kamar. Jadi TV ini tuh jarang banget dinyalain. Kadang-kadang aja kalau misalkan saya itu nyetrika baju di kamar, biasanya baru deh saya nyalain. Kalau nyetrika sambil nonton TV ataupun nonton film itu kan gak kerasa, tahu-tahu habis gitu ya teman-teman. Oh ya, kemarin ada yang komentar kalau bersihin TV itu kalau bisa jangan ada cairan gitu ya, takut LCD-nya rusak. Terima kasih ya Mbak sudah dikasih sarannya, saya terima dengan baik. Dan ini lanjut saya bersihin kaca jendela kamar, kemudian untuk drawernya atas itu nggak saya bersihin keseluruhan ya, jadi sekilas-sekilas aja gitu teman-teman. Terus kemudian saya bersihin area depan. Ini tuh area sebenarnya bukan ruang tamu ya, jadi kalau ada tamu tuh sekarang lebih sering di teras gitu ya teman-teman. Lagian juga saya tuh jarang banget ada tamu, paling-paling tetangga kalau perlu apa gitu main ke rumah itu juga seringnya di teras. Terus temennya anak-anak juga lebih suka di depan gitu ya. Kalau saudara baru deh masuk ke dalam rumah. Sebenarnya kalau ada tamu masuk ke rumah juga nggak masalah sih, cuman biasanya kalau ada temen bapaknya kayak gitu kan suka ngerokok ya, jadi memang kalau merokok lebih baik duduknya di teras gitu teman-teman. Terus saya juga bersihin ambalan-ambalan, ini hiasan ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau rumah terlalu banyak dekor-dekor itu malah jadi makin menambah pekerjaan ya, karena harus dibersihin semua gitu teman-teman. Apalagi kalau perintilannya banyak ya, kalau nggak dibersihin kan nanti takutnya malah menyimpan debu ya. Jadi makanya saya lebih suka dekor-dekor tuh sebenarnya nggak usah terlalu banyak gitu. Lanjut lagi ya teman-teman, ini saya bersihin sofa. Jadi saya pakai vacuum cleaner yang murah meriah, tapi ini berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau mau bersihin sofa itu bisa diganti-ganti. Kalau di lipatan-lipatan itu kita pakai yang ujungnya tuh kecil gitu ya. Terus untuk kayak kulitnya itu saya ganti lagi yang ada sikat-sikatnya gitu teman-teman. Ini vakumnya itu hanya harga 200 ribuan lebih gitu sih, 219 kalau nggak salah ya. Nanti kalau teman-teman pengen samaan, link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oh ya teman-teman, alhamdulillah terima kasih buat teman-teman kemarin yang DM ke Instagram Rumah Aura menanyakan kapan Rumah Aura nih upload video lagi. Jadi mohon maaf ya karena sekarang itu saya jarang banget untuk bikin video gitu. Mungkin namanya manusia itu ada titik kejenuhan melakukan sesuatu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, karena alhamdulillah Allah sudah memberikan wadah untuk mendapatkan rezeki. Memang harus konsisten supaya tetap mendapatkan penghasilan setiap bulan. Cuman kadang-kadang saya itu kalah sama rasa malas gitu loh teman-teman. Sebenarnya saya tuh pengen banget melawan rasa itu, tapi kalau pas lagi semangat-semangatnya nih bikin video tiap hari bisa gitu ya. Ntar ada aja kegiatan yang harus saya pergi dari rumah ke Bekasi, ada sesuatu hal yang harus saya urusin gitu ya. Terus tiba-tiba saya sakitnya juga agak lama, biasanya kadang-kadang sampai seminggu gitu ya memulihkan kondisi lagi supaya benar-benar fit itu sekarang kayak agak-agak susah gitu ya. Mungkin karena saya jarang olahraga, pola makannya juga nggak benar gitu teman-teman. Makanya saya berdoa mudah-mudahan saya bisa semangat lagi untuk produktif dan bisa bikin video, upload video rutin, konsisten walaupun nggak bisa tiap hari gitu ya. Semoga teman-teman masih berkenan mau nonton video saya yang seperti ini aja ya. Oke teman-teman, tadi sudah beresin dalam rumah. Kemudian ini saya jemurin pasirnya Mas Dudul. Karena memang setiap hari itu saya bersihin, kemudian saya jemur supaya pasirnya itu nggak ada bakteri gitu ya teman-teman. Terus ini ada si Poni. Kalau si Poni itu betah banget di rumah, nggak ngerti deh kucing siapa. Pokoknya mungkin kucing liar tapi sudah betah di sini. Ya udah, nggak apa-apa saya rawat, tapi memang tidak masuk ke rumah ya, karena yang di dalam rumah itu hanya Mas Dudul gitu teman-teman. Yang penting makanan minumannya itu terjamin gitu ya. Nah lanjut teman-teman, ini saya bersihin area teras.
Dan saya juga mau menjelaskan nih teman-teman, bahwa kalau bikin video itu kan kadang-kadang ada edit mengedit ya. Jadi kalau tidak diedit dipercepat itu nanti durasinya kepanjangan dan teman-teman akan bosan nontonnya. Makanya kalau ada yang komen kok kerjanya gelabrak-gelubruk kayak orang ngamuk gitu ya, cepet banget. Jadi kalau teman-teman yang biasa bikin video atau ngedit bakalan tahu bahwa video ini dipercepat gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya memaklumi ya, mungkin karena yang komen itu kan nggak paham dunia edit mengedit gitu ya. Nah ini saya juga langsung merapikan sandal mumpung lagi di depan ya teman-teman. Jadi kalau sandal itu nggak bisa rapi karena anak-anak itu kalau pakai sandal masuk rumah itu pasti nggak ngerti kenapa sandalnya itu bisa terpisah gitu ya. Kadang-kadang yang satu di bawah motor, yang satunya itu di bawah mobil gitu ya. Kalau saya itu masih bisa teman-teman, kalau habis pergi nih masuk ke rumah sandalnya itu bisa langsung saya arahkan ke depan pintu gerbang gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman, setelah beresin rumah ini siangnya saya memasak. Jadi masakan saya kali ini adalah balado telur bulat sama pepes usus. Nah untuk bumbu baladonya itu saya giling 2 kali ya teman-teman karena choppernya itu kan kecil. Jadi untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, tomat yang gede gitu ya, tomat merah, kemudian pakai cabai merah keriting. Nah ini sudah halus, kemudian ditumis-tumis ya teman-teman. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Saya pakai daun jeruk 1 yang gede angkat 8 gitu teman-teman. Diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai agak mengental, kemudian masukkan gula merah, masukkan penyedap kaldu jamur, gula pasir dikit, kemudian masukkan telurnya. Jadi telurnya itu biasanya saya goreng dulu gitu, tapi kali ini enggak. Dan ada sisaan bakso tadi bikin nasi goreng ya, ada 4 biji ini, 4 butir lah ya. Masukkan aja sekalian, kemudian ditumis-tumis, masukkan kecap sedikit supaya warnanya itu lebih medok gitu teman-teman. Nah ini udah matang, jadi masak balado itu sebenarnya simpel banget ya, karena bumbunya tinggal di blender aja udah jadi. Kemudian tambahkan bawang merah goreng. Kemudian kali ini saya mau bikin pepes usus nih teman-teman. Kemarin saya beli usus 1/4, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri. Nah ini ususnya udah saya cuci ya. Kemudian saya tambahkan daun bawang diiris seperti ini, tambahkan cabai rawit hijau supaya nanti pepes ususnya itu pedas teman-teman. Jadi sengaja saya pakai cabai rawitnya yang hijau, kemudian tambahkan merica bubuk, tambahkan kunyit bubuk sedikit. Nah kalau udah, masukkan ususnya di tumis-tumis, masukkan cabai rawitnya yang udah diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Ditumis-tumis aja, pokoknya sampai agak mengental gitu. Masukkan gula, garam, saya pakainya gula pasir ya. Lalu masukkan daun bawang. Jadi kalau teman-teman pengen pakai kemangi juga lebih enak, tapi karena saya nggak ada, saya pakainya daun bawang yang diiris-iris. Nah kalau udah agak matang, masukkan telurnya. Jadi teman-teman sebenarnya masukin telurnya itu ketika apinya itu dimatikan, diaduk-aduk gitu ya. Cuman saya salah, ini pada saat apinya masih nyala telurnya dimasukkan, jadinya nanti telurnya pecah gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Kemudian ini saya bungkus ya. Dan seperti ini aja, nggak usah ditambahin apa-apa ya. Tadi saya tambahin pakai serai 1 teman-teman. Udah bungkusnya terserah mau bungkus biasa aja atau bungkus seperti lontong. Saya saya bungkusnya seperti ini, seperti lontong ya teman-teman. Nah biar ujungnya rapi, saya potong dulu, kemudian sekalian saya panggang menggunakan teflon aja. Ini udah selesai bungkusnya, jadi 1/4 usus itu jadi 6 bungkus.
Kemudian dibalik-balik seperti ini sampai mateng, sampai agak gosong ya. Ini rasanya enak banget, baunya juga harum daun pisang gitu teman-teman. Alhamdulillah masakan saya seperti ini aja, hanya balado telur ya. Tadi ada sisaan bakso dimasukkan sekalian, kemudian pepes usus. Ini rasanya enak banget teman-teman, wajib coba. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.